Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, Pak Guru mau nanyakan dulu ya. Anak-anak yang masih belum gabung, kita absen dulu ya. Oke, belajar hari ini dimulai. Marilah kita berdoa dulu agar belajar hari ini berjalan dengan lancar, sukses, dan bagi teman-temannya yang belum bisa masuk, yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, agar kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia semakin kuat. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Terima kasih anak-anak. Biar semangatnya tambah semangat, kita tepuk TBK dulu ya. Ayo kita sip. Nah, coba anak-anak, kalian di rumah selama pandemi ini harus kalian menjaga jarak dengan teman-teman kalian, dengan orang lain ya. Dan kalau keluar rumah selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Itu pesan Pak Guru. Jangan lupa selalu menghormati orang tua. Bagi anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Ayo. Hak dan kewajiban terhadap tumbuh-tumbuhan. Dan hari ini anak-anak, kita belajar tema 3, tema 1, pembelajaran 3. Yaitu mengenai bagian terhadap tumbuh-tumbuhan. Oke. Sekarang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku. Yaitu pembelajaran 3. Sebelumnya anak-anak, Pak Guru akan membacakan dulu kompetisi dasar yang ada di muatan berikut. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak yaitu, ini anak-anak, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah ini anak-anak link mengenai bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Batang, apalagi daun, ya, akar, dan sebagainya. Ini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan akar. Nah, di sini anak-anak, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsi akar yaitu mengokohkan tumbuhan. Jadi agar tumbuhan tersebut kuat anak-anak ya. Selanjutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Itu mengenai daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tumbuhan berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun hanya mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat anak-anak yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji bertambah. Biji memiliki keping dan juga tidak berkeping. Biji ada yang berkeping dan juga ada yang tidak berkeping. Yaitu disebut monokopil dan dikopil. Yang terakhir anak-anak, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan
yang berfungsi sebagai alat berkembang biakan tumbuhan. Ini anak-anak salah satu contoh tumbuhan yang Pak Guru bawa. Yuk kita tebak. Nah ini bawa salah satu contoh tumbuhan. Ini dia daunnya. Kira-kira pohon apa ini anak-anak? Ayo coba tebak. Nah ini adalah pohon mangga. Ya betul. Barusan Roy menjawab pohon mangga. Betul. Nah ini pohon mangga ini terdiri dari bagiannya akar. Ini akar anak-anak. Ini akar. Terus ini batangnya. Lalu ini daunnya. Nanti pohon mangga itu kalau sudah besar akan tumbuh bunga. Setelah bunga baru jadi buah. Ya. Buahnya sangat enak sekali ya kalian makan. Ya, akarnya masuk akar tunggang. Nah ini Pak Guru bawa juga tumbuhan contoh akar serabut. Ya, baiklah nak, itu adalah salah satu contoh tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan mengenai bagian-bagian tumbuhan anak-anak? Lanjutkan dengan ini ya, link. Nanti Pak Guru bagikan link mengenai tumbuh-tumbuhan ya. Saya kirim melalui WA. Sekarang wawancara. Nah, wawancara ini anak ada dua, yaitu pewawancara dan juga narasi. Nah, berikut hal-hal yang perlu kalian persiapkan sebelum wawancara. Nah, setelah itu saat melakukan wawancara juga harus diperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke cara membuat pertanyaan. Nah, ini anak-anak contohnya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Terus berapa? Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Seperti itu anak-anak. Siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, pertanyaan yang baik anak-anak yaitu disusun secara runtut. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, berkelanjutan atau berkaitan. Yang keempat, narasumber memberikan jawaban. Nah, dari materi ini anak-anak, sebelum Pak Guru membagikan tugas kelompok, kira-kira apa yang kalian tanyakan? Ayo anak-anak. Sekarang Pak Guru mau nanya dulu. Fungsi dari bagian tumbuhan apa saja anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan dari Reta. Yang dikatakan dengan melakukan kegiatan wawancara, yaitu melakukan aktivitas secara rutin dan terus-menerus untuk menggali informasi kepada narasumber. Kalau cuma satu pertanyaan anak-anak, bukan wawancara namanya, itu bertanya. Yang disebut wawancara yaitu satu, kegiatannya terus-menerus. Yang kedua, menggali informasi terhadap narasumber. Yaitu mendapatkan informasi. Dan informasi tersebut yaitu bersifat penting mengenai akar. Baiklah, akar itu anak-anak ada dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yaitu siapa yang bisa ngasih contoh akar serabut? Lagi yang menanyakan anak-anak? Ada yang menanyakan lagi? Baiklah, kita sekarang masuk ke tugas-tugas kalian. Yang pertama ada tugas kelompok dan yang kedua ada tugas mandiri. Nah, tugas kelompok anak-anak yaitu seperti Pak Guru tadi sudah menyebutkan, membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Tugas mandirinya anak-anak nanti kalian buka di Google Form, yaitu di situ ada soal-soal kalian kerjakan dan dikirim melalui WA. Ya,
dan juga tugas kelompok nanti dikirim melalui ada di foto nak ya. Jangan lupa sebelum diakhiri belajar hari ini, Pak Guru menyampaikan selalu menjaga kesehatan, jangan banyak bermain, selalu menggunakan masker nak ya, dan mencuci tangan, selalu mencuci tangan, jaga jarak terhadap orang lain ya. Yang paling penting kalian selalu rajin belajar di rumah dan menghormati orang tua. Yang paling penting. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang perlu kalian tanyakan, kita akhiri belajar hari ini, yaitu ditutup dengan berdoa. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.